Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. Naja. Good afternoon, all of my friends whom I miss so much. I'm Fitri Wulandari, NIM 41, gonna explain about grammatical category. Seperti yang telah dikemukakan oleh Muntaha, there are some translation problems related to grammatical categories. For the first, singular and plural verbs. It means singular and plural nouns. The second, aspect, and then the third, genus or gender. Jadi, kategori gramatikal ini menyangkut 3 aspek. Yang pertama, tentang singular and plural verbs. Di sini akan membahas tentang perubahan kata dari yang awalnya itu tunggal menjadi jamak. Terus yang kedua ada aspek, yang ketiga ada gender atau genus. Nah, untuk yang pertama, singular and plural verbs atau singular and plural noun. Kalau singular kan sudah jelas. Singular itu kata tunggal. Misal satu kursi, berarti a chair, satu meja, a table. Nah, kalau plural itu kata jamak. Nah, merubah kata yang awalnya tunggal menjadi jamak itu ada beberapa aturan. Sitobul explained that plural noun consists of 2 kinds, namely first, regular plural noun, and the second, irregular plural noun. Nah, jadi ada 2 jenis kata jamak. Ada yang regular sama irregular. Kalau di bahasa Indonesia kan kata jamak tinggal nambahi, mengulang kata tadi, misal meja, terus meja-meja, atau siswa tinggal ditambah para siswa atau siswa-siswa, kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia, namun di bahasa Inggris ada perlakuan berbeda. Ada 2 jenis kalimat jamak. Yang pertama ada regular. Itu tinggal ditambahi s atau es. Nanti ada beberapa aturan-aturan penambahan s atau es-nya. Terus yang kedua ada irregular plural noun. Nah, di sini nanti itu kata tunggal dengan kata jamaknya itu ada banyak, ya bukan ada banyak sih. Maksudnya perubahannya itu signifikan, seperti itu. Nah, yang paling sering kita jumpai regular plural verbs. Jadi mengubah kata tunggal menjadi jamak tinggal ditambah s atau es saja. Nah, aturan yang pertama tinggal ditambahi s saja. Ini yang paling umum. Misal contoh cat, kucing, seekor kucing, a cat. Misal kita buat contoh beberapa kucing, berarti some cats, tinggal ditambahi s saja. Nah, aturan yang kedua untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf s, z, x, sh, ch, nanti di akhir kata itu tinggal ditambahi es ketika ingin mengubahnya menjadi bentuk jamak. Contoh dish dibuat jamak jadi dishes. Church berakhiran ch, ketika ditambah es untuk dibuat jamak menjadi churches. Aturan yang ketiga untuk kata yang berakhiran dengan huruf y. Ketika dibuat jamak, nanti huruf y ini diganti dengan ies, ies. Contohnya seperti lady, jamaknya ladies. City, jamaknya cities. Seperti itu. Aturan yang keempat, ini juga untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf y. Namun sebelum huruf y ini ada huruf vokal. Contohnya seperti day, boy. Nah, itu cara membuatnya jamak tinggal ditambahi s saja. Jadi days dan boys. Nah, aturan selanjutnya untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf o tinggal ditambahi dengan es. Contohnya seperti hero, jamaknya heroes. Potato, jamaknya potatoes. Nah, sama halnya dengan huruf y tadi, ketika ada huruf o yang sebelumnya itu huruf vokal juga, contoh seperti folio atau studio, nanti ketika dibuat jamak tinggal ditambahi s saja, jadinya folios dan studios. Yang terakhir untuk kata benda yang berakhiran dengan huruf f atau v. Nah,
Caranya dengan mengganti huruf F atau V tadi dengan huruf VES, V-E-S. Contohnya seperti kata beef, ketika dibuat jamak menjadi beefs. Terus selanjutnya wife, ketika diubah menjadi jamak wives. Nah, untuk jenis kata jamak yang kedua ada irregular plural noun. Nah, apa itu? Kata jamak yang perubahannya tidak beraturan. Contohnya seperti tooth, gigi. Kalau gigi-gigi, teeth. Angsa, goose. Kalau angsa-angsa, geese. Seekor tikus, a mouse. Kalau 2 tikus, 2 mice. Anakku, my child. Anak-anakku, my children. Contoh lain bisa dibaca sendiri di makalahnya. Untuk gramatikal kategori yang kedua ada masalah aspek. Nah, untuk aspek sendiri itu apa? Aspek adalah kategori gramatikal yang menerangkan bagaimana suatu kejadian digambarkan oleh kata kerjanya. In English, there are 2 aspects, progressive aspect and perfect aspect. The progressive aspect which represent ongoing action. Jadi, progressive aspect ini menerangkan tentang suatu kejadian yang sedang berlangsung. Progressive aspect structure with be plus present participle ing. Contohnya seperti TSU-nya he is working. TSA-nya atau terjemahnya dia sedang bekerja. Nah, aspeknya berarti itu menerangkan sebuah kejadian yang sedang berlangsung. Berarti progressive aspect. Contoh lain, he was working yesterday. Teks sumbernya, TSA-nya atau meaningnya dia sedang bekerja kemarin. Nah, berarti dari contoh ini tadi dapat dilihat aspeknya aspek progresif aspek yang menunjukkan sebuah kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Aspek yang kedua ada perfect aspect which represents action that is complete. Jadi, perfect aspect ini menunjukkan sebuah kejadian yang sudah berlangsung. Contohnya seperti I have eaten. Saya sudah makan. Nah, di sini menunjukkan perfect aspect karena saya makannya itu tadi. Berarti kegiatan yang telah selesai, yang sudah dilakukan. Contoh lain, he had worked, yang artinya dia dulu telah bekerja. Di sini memakai perfect aspect karena dia dulu. Nah, karena dulu berarti itu sudah berlangsung kan. Dulu dia sudah bekerja. The last grammatical kategori ada genus atau gender. Nah, genus atau gender ini tergolong sebagai kata yang sulit diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena berbeda dengan bahasa Indonesia, ketika mengungkapkan sebuah kata yang menunjukkan itu perempuan ataupun laki-laki, tinggal ditambahi wati atau wan, ataupun i atau a. Misal diambil contoh, santri putra, santriwan, santri putri, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi. Nah, berbeda dengan bahasa Inggris. Contohnya seperti pahlawan laki-laki, dalam bahasa Inggris hero. Kalau pahlawan perempuan, heroine. Nah, pilot laki-laki, aviator. Kalau pilot perempuan, aviatrix. Contoh lain ketika subjeknya binatang. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal menambahkan kata jantan untuk menunjukkan gender laki-laki ataupun betina untuk menunjukkan gender perempuan. Contohnya kambing jantan, ayam betina. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. Bisa diambil contoh macan jantan. Bahasa Inggrisnya tiger. Kita semua sudah tahu, tapi kita belum tahu kan tigris itu apa. Tigris itu ternyata macan betina. Contoh lagi ada kambing jantan, bahasa Inggrisnya billy goat. Kalau kambing betina, nanny goat, seperti itu. Jadi ada perbedaannya antara genus gender Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, the conclusion of grammatical kategori ini menyangkut 3 hal. Yang pertama, ada singular and plural form. Di sini menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah kata benda makna tunggal menjadi kata benda bermakna jamak.
ada yang ditambahkan s atau es, atau ada yang namanya irregular plural noun yang memang berbeda antara kata tunggal dengan kata jamaknya. Yang kedua, tentang aspek. Nah, aspek sendiri tuh ada dua jenis. Yang pertama ada progressive aspect, yang mana menjelaskan tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, yang kedua ada perfect aspect, yang mana menjelaskan suatu kegiatan yang telah, yang usai, yang sudah berlangsung. Terus yang ketiga, yang terakhir ada masalah gender atau genus. Kalau di bahasa Indonesia tinggal ditambahi wan atau wati, ai, namun di bahasa Inggris berbeda. Ada aviator, aviatrix, hero, heroine, ada tiger, tigress, seperti itu. Okay, that's all for me. I'm sorry for many mistakes. Thank you very much for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.